Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Jika makan terlalu kenyang, pundak kiri saya terasa seperti ketarik. Kenapa ya, Bu? Dari Mbak Mas Yuri. Nah, ini ada kaitannya tadi sebelum kenyang. Kiri ya? Yang kedua, kiri ya? Kiri ya, Bu ya? Ya. Ya. Kalau makan terlalu banyak, berarti kan lambungnya, ya, lambung itu kan sangat elastis ya. Kalau misalnya, jadi isi lambung itu kan diharapkan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga gas. Nah, gas ini didapati dari asam lambung, ya kan sepertiga itu komposisi secara global ya. Nah, tapi kalau kita makannya banyak, jadi misalnya akhirnya 2/3 jadinya makanan ya. Dan sepertiganya air, tempat gasnya nggak ada, kan dia membesar nih, ya. Lambung nih di kiri kan, lambung di kiri. Kalau dia membesar, ya itu jangan salah. Kita punya otot di sini nih, di daerah trapezius namanya ya. Itu juga ketarik itu karena dia ada banyak tarikan-tarikan dari otot ya, yang dia lurus dari atas ini ke bawah gitu, ya lurus-lurus gitu, gitu. Ya Allah ciptakannya disusun sedemikian rupa. Jadi pada saat bagian perut terjadi pemuaian gitu ya, belum lagi nanti ada lemak di luar perut kita itu ya, di kulit perut, di bawah kulit perut kita, itu akan narik memang. Ya, karena posisinya di kiri. Kalau misalnya posisinya di kanan mungkin lain lagi tuh. Bisa saja posisi duduk yang kelamaan, posisi pegang HP yang ini juga kan mempengaruhi nih. Ya. Banyak sekali sekarang di era-era sekarang itu keram-keramnya ya, terutama juga pada anak-anak muda di daerah tangan itu karena sebetulnya posisi kita pegang gadget kita atau begini nih ya, karena kita pegang mouse gitu ya. Nah, tapi kalau ini tadi alurnya sudah benar, kalau makannya kebanyakan, punggung kirinya ketarik, itu sudah benar itu berarti karena dia satu arah gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya itu tadi ikut perintahnya Nabi, berhenti sebelum kenyang. Ya, mudah-mudahan kalau nanti kita latihan ya, mumpung di Ramadan kita latihan, insya Allah bisa ya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Besha? Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat walafiat. Iya Besha, Masya mau nanya, sebenarnya ada kaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya, itu adalah tentang berbohong. Masya juga ingin tanya, bagaimana kalau misalnya ini kondisinya udah sangat memprihatinkan, jadi dia karena kebiasaan mungkin berbohong, dan seperti yang Ibu bilang, dia jadi bingung kan, mana yang benar, mana yang enggak. Kemudian saya lihat, karena sudah lama, itu dia waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu dia berpuasa, kemudian mungkin karena badannya agak lebih kurus, dia seperti sejak itu sampai sekarang, dia seperti orang berpuasa, jadi dia pagi tidak makan sampai nanti maghrib baru dia makan gitu. Dan keadaan emosionalnya sangat tidak stabil, kemudian dia terus hal-hal kecil yang nggak penting aja dia bisa tetap berbohong, sampai sekarang ini saya melihat ada gangguan makan. Jadi kalau makan suka di lepeh-lepeh itu, jadi udah dari pagi sampai sore nggak makan, ketika sore dia makan, dia itu sering di lepeh-lepeh gitu. Tapi dan badannya tuh sekarang udah kayak orang anoreksia, tapi dia merasa tidak apa-apa. Jadi umur berapa Mbak Marsha? Umur berapa, laki-laki atau perempuan? Perempuan, umur 42 tahun. Oh gitu. Iya. Keluarga dekat atau sahabat? Keluarga dekat. Ya. Terus emosinya gimana? Tapi kalau kita kasih tahu dia akan defend duluan, kemudian dia suka marah gitu. Dan dia kadang ke anaknya itu peraturannya tuh sangat ketat banget gitu. Jadi tapi sementara dia sendiri itu kalau untuk makan apa segala macam tuh dia susah, dan dia sore itu hanya makan misalnya goreng-gorengan atau pokoknya makannya tidak seperti orang normal. Tapi dia merasa dirinya baik-baik aja. Dan kita semua akhirnya takut untuk ngasih tahu, karena dia akan marah duluan,
Kemudian tapi kita khawatir juga dalam hati, sedih itu karena badannya tuh Bu Aisyah tinggal itu kayak orang anoreksia itu loh Bu. Jadi kayak tulang sama mungkin kaki sama itu udah sama gitu. Dan saya jadi prihatin banget, tapi saya kehilangan cara banget untuk ngasih tahu dia. Jadi dia kayak orang puasa terus gitu. Ya ada keluhan deg-degan nggak? Matanya kayak orang keluar nggak? Matanya, bola matanya kayak makin makin kayak mau keluar gitu. Enggak ya? Oh, Mbak Marsha hilang nih. Sinyalnya biasanya. Ya. Iya sih. Iya. Ya. Terus ya. Ya, baik. Ini seperti ya. Kenapa matanya keluar ya? Kayak orang keluar gitu ya? Iya. Nah, itu iya, matanya tuh kayak udah kayak keluar gitu ya? Iya. Nah, itu udah pernah periksa belum itu tiroidnya, hormon tiroidnya? Oh iya, ininya agak di sininya ya. Saya lihat ininya juga agak. Nah, kalau tadi cerita Mbak Marsha cerita sih, ya saya mengarahnya kayaknya ada hipertiroid itu. Ya, harus paling enggak diajak untuk periksa aja ke penyakit dalam. Nanti penyakit dalam akan rekomendasi periksa lab yang lengkap. Nanti di situ dilihat. Karena kalau sudah ada perangai kayak gini, ya ini kan udah bukan yang biasa ya. Dan dia sendiri karena nggak tahu bahwa ada hal-hal yang terjadi yang tidak seimbang di tubuhnya. Ya, biasanya orang yang hipertiroid kayak gini. Ya biasanya dan kadang-kadang suka gopoh-gopoh juga, kadang-kadang suka ya tergopoh-gopoh, tiba-tiba langsung berdiri gitu bisa gitu. Nah terus kayak lagi ngomong apa tiba-tiba ngomong apa gitu kayak loncat-loncat ya. Nah ini biasanya orang-orang hipertiroid dan itu ada obatnya loh, sayang kalau nggak berobat cepat. Kalau nanti memang sudah nggak bisa diobati lewat obat-obatan oral ya biasanya dioperasi ya. Jadi sayang kalau nggak diobat cepat, karena ada obatnya. Makanya harus. Itu memang gangguan jadi emosi segala macam. Iya, karena kelenjar-kelenjar tiroidnya di sini kan itu juga mengganggu hormon-hormon yang nanti di kelenjar adrenalin. Ya, kemudian hormon bahagia yang ada di pituitarinya banyak terhambat oleh tiroidnya yang terlalu banyak hormonnya keluarnya gitu. Ya, bisa dua tuh, bisa kurang atau malah hiper ya. Cuman kalau kurang dia bengkaknya lebih besar kalau kurang hormon tiroid. Tapi kalau tadi tergesa-gesa, kurus banget, kemudian omongnya loncat-loncat dan dia nggak rasa, matanya udah mau keluar, nah itu biasanya hipertiroid. Ya. Nanti diperiksa, ada periksanya itu, labnya ada nanti TSH, T3, T4 gitu. Ya, coba itu sebabnya apa ya, Bu? Itu hormon tiroidnya yang kelebihan bisa karena ada massa atau ada kanker di daerah tiroidnya situ, ya. Bisa karena tertekan hidupnya beberapa waktu lama, ya, itu bisa. Tadi orangnya rapi kan? Orang saklek ya, mau minta. Saklek. Nah, saklek. Ya, biasanya orang yang kena hipertiroid ini yang wataknya melankolis, ada melankolis koleris melankolis. Iya, kayaknya dia melokoles. Ya, gitu, melankolis koleris. Makanya coba dibujuk, harus ada yang berani. Karena kesian, dia sendiri nggak rasa itu bahwa dia sakit. Dan ada obatnya. Kita kasihan semua. Ya, dan ada obatnya. Dan gampang banget. Ya, hanya memang perlu ada yang bujuk, ayo kita periksa yuk, kakak udah kayak gini nih, tadi Marsha misalnya gitu, boleh Mbak Marsha bilang, konseling sama Bu Isa sarankan karena kemungkinannya tiroid kak, di sininya nih lihat nih kakak, obatnya loh kak, gitu misalnya ya, apa panggilannya apa gitu, kayak gitu, ya sayang kalau enggak, ya, dan tentu itu bahaya ya, iya. Sebelum diajak, ya tentu pasang cording dulu, doakan dulu, kirimkan Al-Fatihah, salawat, dan bayangkan dia langsung mau diajak gitu, ya, karena dia tuh kasihan soalnya kalau enggak.
Iya, kasihan, kita kasihan semua lihatnya. Ya, ya Mbak. Oke, Ya, bismillah. ya, bisa. Bismillah. Ya, Makasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.